dalam blockchain teknologi. Tapi kalau yang sifatnya tokenomik itu sangat berpotensi untuk dijadikan aset, di hold, disimpan yang mempunyai fungsi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Seperti misalnya Ethereum, Bitcoin, Tron, itu ada potensi nilainya akan naik sesuai dengan kebutuhan supply dan demand-nya, kebutuhan market-nya. Oke, seperti itu pemahamannya antara Poroscoin yang mana ini adalah tokenomik dan kita bandingkan dengan DAI stablecoin. Nah, pastinya setelah ekosistem ini terbentuk, maka kita akan menggunakan Poroscoin ini sebagai alat transaksi. Pertanyaannya, apakah akan mempengaruhi dari harga level yang sudah ditetapkan? Nah, di dalam informasi yang kita terima bahwa level itu tetap secara nilai, kalau level 1 di materai klasik harganya adalah $5, maka harganya $5. Nah, dan itu Poroscoin digunakan untuk pembelian level itu sendiri, itu menyesuaikan dari harga pada saat itu. Oke, contoh misalnya harga Poroscoin itu nilainya adalah $2 misalnya. Artinya Poroscoin yang dibutuhkan untuk membeli level matriks 1 pastinya kita membutuhkan 2,5 Poroscoin, bukan 5 Poroscoin. Nah, jadi dia akan menyesuaikan dengan dolar dalam hal fix dolar produk tersebut, program tersebut, maka akan menyesuaikan dengan Poroscoin nantinya. Oke. Nah, total supply dan burning Poroscoin atau pembakaran dari Poroscoin, jumlah pasokan koin Pors ini adalah 585.000 lebih dengan mekanisme pembakaran bertahap menggunakan smart contract khusus dalam periode tertentu. Oke. 80% koin akan dialokasikan untuk program Universe dan sisanya untuk Metaverse dan kumpulan likuiditas dan tim. Oke, jadi teman-teman harus memahami total supply ini. Pembagiannya juga ada di Metaverse, kita juga ada potensi untuk mendapatkan tapi sedikit sulit seperti itu. Oke. Kemudian ada program Universe Multi-Mining ini, ya pastinya inilah yang kita dapatkan yang paling banyak kita dapatkan yaitu dari program Universe. Nah, Metaverse ekosistem itu mempunyai komponen-komponen dan terdiri dari banyak program smart contract dan aset-aset digital yang mana semuanya akan terhubung dan menjadikan sebuah ekosistem. Ya, NFT royalty itu adalah potensi pasif income-nya yang akan didapat melalui pergerakan dari perputaran dana yang ada di ekosistem ini. Ada Metaverse, ada Universe, ada Mana. Mana ini adalah program yang ada di dalam Metaverse, tekstil, kemudian game, zona game, Metaverse, maka semuanya itu nanti ada perputaran dana, pastinya ada selisih, yang mana hasil dari keuntungan itu akan didistribusikan melalui format NFT ini. Kemudian, Poroscoin ini akan digunakan sebagai alat transaksi network atau sistem pemasaran yang ada di Metaverse, artinya untuk membeli program aset yang ada 4 jenis, kita juga harus menggunakan Poroscoin ke depannya. Jadi secara penggunaan atau fundamental udah jelas tujuan dari Poroscoin ini sendiri. Jadi Poroscoin ini sendiri sudah mempunyai fungsional, karakter, fundamental. Sehingga dari sini kita bisa melihat Poroscoin ini pastinya bernilai dibandingkan cryptocurrency yang diluncurkan tanpa ada tujuan yang jelas. Oke. Kemudian Poroscoin juga akan digunakan untuk alat transaksi di Metaverse. Karena Metaverse ini adalah dunia yang sifatnya interaksinya sama seperti dunia nyata, kita bisa berdagang sesuatu, membeli sesuatu, menjual sesuatu, menyimpan sesuatu, semua itu membutuhkan alat transaksi, Poroscoin lah yang akan digunakan di dalam ekosistem ini nantinya. Oke. Kemudian Poroscoin akan digunakan untuk Metaverse ekosistem, ya pastinya semua transaksi yang sangat banyak yang akan didevelop di dalam Metaverse ekosistem semuanya menggunakan Poroscoin. Nah, belum lagi pengaruh dari market eksternal, misalnya dilistingkan di market tertentu akan terjadi jual beli, itu juga akan terjadi yang namanya supply dan demand, orang menyimpan, kemudian orang mengeluarkan, jadi ada perputaran Poroscoin ini yang jelas. Kemudian secara pengembangan Poroscoin ini melibatkan banyak leader profesional. Setiap orang yang gabung di project Metaverse pasti akan mengkampanyekan Poroscoin ini. Teman-teman bisa bayangkan kapasitas perluasan atau percepatan dari perkembangan Poroscoin cryptocurrency ini. Poroscoin cryptocurrency akan sangat cepat dikenal oleh orang-orang seluruh dunia karena setiap negara itu terlibat di dalam pengembangan ini. Karena
Setiap program yang diluncurkan oleh Lado Oktanikop, aset yang diluncurkan oleh Lado Oktanikop, dia tidak mengambil keuntungan langsung dari kita yang terlibat mengembangkan bisnis ini. Dia hanya menyiapkan komponen-komponen ekosistemnya. Semua orang bisa memilikinya dan menjadikan bisnis mandiri untuk bisnisnya sendiri. Kalau ada 1.000 orang yang terlibat di dalam proyek ini, berarti Metaverse dikembangkan oleh 1.000 owner. Oke, kapasitasnya sangat besar. Jadi rata-rata proyek itu dikembangkan 1-2 owner aja yang bekerja sama. Oke, tapi ini setiap orang yang terlibat di dalam proyek Metaverse itu adalah owner untuk pengembangan Metaverse ekosistem. Karena kenapa? Karena aliran dananya itu untuk kita semua, untuk orang yang mengembangkannya. Oke, nah jelas artinya kekuatannya cukup baik untuk potensi dari Porscoin. Universe itu akan diluncurkan. Penjelasan lengkap tentang mengenai marketing plan secara detail itu akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk saat ini, kami menyarankan untuk menonton video terbaru di channel YouTube resmi Metaverse versinya bahasa Inggris. Tapi kami juga sudah mentranslate, ya, teman-teman bisa mengakses ke YouTube-nya Power Team. Nah, untuk detail maksimalnya, setelah slide Universe dikeluarkan secara resmi dari official, dan kita akan mengadakan Zoom Academy lagi untuk lebih maksimal dalam pemahaman. Nah, di PASE Academy ini pastinya kita pendekatan dan melihat hubungannya antara beberapa program dan mengetahui seperti apa pembentukan atau penggunaan dari Porscoin serta distribusinya. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan Metaverse secara umum di Indonesia. Kami akan terus memahami hal-hal yang dikeluarkan dari proyek ini, dan kami berusaha untuk mendalaminya dan memberikan informasi terbaik untuk teman-teman yang ada di Power Team. Harapannya bisnis ini tumbuh karena kita bisa melihat masa depan di proyek ini. Kesempurnaan itu ada di Metaverse karena memang tidak ada ditemukan kelemahan di dalam sistemnya. Kelemahan pada intinya karena ada unsur sentral, karena sentralnya dihilangkan, maka di sini tidak ada kelemahan sistemnya. Bisnis ini akan ada, bisnis ini akan terus-menerus berkembang, bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Teman-teman ketika membangun hari ini, maka teman-teman pastinya membangun bisnis masa depan untuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Teman-teman bisa ngobrol santai di sesi tanya-jawab nanti, bisa menanyakan apapun, cerita apapun, dan saya akhiri untuk materinya. Untuk sesi tanya-jawab, saya kembalikan ke moderator Bang Haris.